Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jadi video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai perjalanan saya membuka usaha warung sembako ini dari awal sampai dengan sekarang. Yang dari awalnya omset per hari itu hanya sekitar 500 ribuan, sampai sekarang omset per harinya itu bisa sampai 7 jutaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat pastinya. Di video-video saya sebelumnya, saya sering membaca komentar teman-teman yang antara lain mengatakan warung sembako saya itu isinya lengkap atau warung sembako saya itu ramai pengunjung. Tentu saja saya tidak mendapatkan semua itu dengan instan ya teman-teman. Ada proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Proses yang menurut saya penuh dengan tantangan. Saya pertama kali memulai usaha sembako ini bukan karena niat teman-teman. Nggak ada niat sama sekali untuk membuka usaha, apalagi usaha warung sembako. Hal ini dikarenakan saya sudah punya pekerjaan dengan gaji yang cukup besar di salah satu perusahaan swasta di bidang otomotif. Saya sangat nyaman dengan pekerjaan saya dan tidak pernah sekalipun berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya saat itu. Apalagi tinggal beberapa bulan lagi, status saya akan naik dari sebelumnya karyawan kontrak ke karyawan tetap. Sehingga makin mantaplah saya untuk menekuni pekerjaan saya waktu itu. Namun semua berubah saat COVID menyerang. Saya dirumahkan dan tidak berapa lama kemudian di PHK. Waktu itu saya benar-benar kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mau melamar kerja sedangkan saat itu lagi tinggi-tingginya kasus COVID dengan PPKM yang ketat. Alhasil saya akhirnya menganggur selama hampir 1 tahun sambil mencoba-coba jualan makanan secara online. Dan pertengahan tahun 2021 mulai terpikir ide untuk membuka usaha sendiri. Saya putuskan membuka usaha sembako karena waktu itu di pikiran saya ini usaha yang paling mudah. Dengan uang tabungan sewaktu bekerja, ditambah dana dari BPJS Ketenagakerjaan, dan juga saya bisa memanfaatkan lahan kosong di depan rumah orang tua saya untuk membuka usaha warung sembako. Awal-awal saya membuka warung sembako itu sangat sepi pengunjung. Keuntungan per hari itu cuma puluhan ribu saja. Untung-untungan bisa tembus 100 ribu. Saya sampai sempat menyesal waktu itu dan berpikir kalau ini keputusan yang salah. Karena tabungan saya sudah habis untuk usaha warung sembako ini, namun keuntungan yang didapat tidak seberapa. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Ini peluru saya satu-satunya. Saya tidak punya pilihan lain dan tidak punya kesempatan juga setelah ini, sehingga saya bertekad akan membuat usaha ini berhasil. Saya kemudian banyak belajar dari media sosial seperti YouTube, kiat-kiat menjalankan usaha sembako sambil memadukan dengan pengalaman saya kesehariannya. Perlahan-lahan penghasilan di warung sembako saya mulai beranjak naik. 1 tahun menjalani usaha warung sembako, penghasilan bersih saya sudah di atas 100 ribuan per hari. Walaupun seiring dengan penghasilan yang naik, tantangan yang saya hadapi juga ikut naik. Misalkan penipuan. Saya sudah merasakan berbagai jenis penipuan, mulai dari ditipu pembeli, ditipu sales, itu sudah saya rasakan semuanya. Di awal-awal usaha tersebut, saya tuh pernah ditipu oleh sales langganan saya. Sales tersebut rutin sebulan sekali mensuplai minyak tanah yang dimasukkan ke botol aqua ukuran 1,5 liter sejak saya pertama kali membuka usaha sembako ini. Awal-awal saya tentu saja selalu memeriksa apa itu minyak tanah betulan atau tidak. Namun karena yang bersangkutan sudah rutin menyuplai setiap bulan, saya akhirnya sudah tidak memeriksa karena sudah percaya dengan sales tersebut. Saya ingat sekali waktu itu bulan November tahun 2022. Dan sales ini seperti biasa datang menyuplai minyak tanah. Karena sudah langganan selama 1 tahun lebih dan tidak ada masalah, maka saya
sudah tidak memeriksa lagi barang yang diantar tersebut. Nah, nanti ketahuan pada saat ada pelanggan yang akan membeli dan ternyata isinya itu adalah air putih, bukan minyak tanah. Usut punya usut, bukan cuma usaha saya saja yang ditipu, tapi banyak. Si sales ini rupanya butuh uang untuk pulang kampung, makanya mengambil jalan untuk menipu. Ditipu sales barang yang pasarnya 10.000 dijual 20.000 ke saya juga pernah. Karena saya waktu itu masih belum tahu harga pasar dari barang-barang sembako. Ditipu dengan uang palsu itu juga pernah. Ditipu pembeli yang bilang sudah bayar padahal belum bayar, itu juga pernah ya, beberapa kali. Dia memanfaatkan suasana warung yang lagi ramai dan saya yang sedang kerepotan melayani pembeli sehingga tidak terkonsentrasi. Barang dicuri juga itu pernah. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi salah satu dari banyak pelajaran yang saya dapat dari berusaha warung sembako ini. Lebih banyak dibanding ketika dulu ya, saya bekerja kantoran. Saya menjadi lebih teliti, menjadi lebih hemat dalam pengeluaran, karena mindset saya adalah bagaimana agar modal usaha itu berkembang terus-menerus. Mental saya juga menjadi lebih kuat dalam berhadapan dengan pembeli, dalam melakukan transaksi jual beli maupun proses tawar-menawar dengan sales. Saya menjadi lebih tegas untuk menolak jika ada pembeli yang mau berhutang, karena saya paham kelangsungan usaha saya dipertaruhkan di sini. Saya juga menjadi lebih disiplin terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Memasuki tahun kedua, penghasilan bersih saya sudah di angka 300 ribuan per harinya, dengan omset 4 jutaan. Saat itu saya bisa dibilang sudah mulai menikmati hasil jeripaya saya. Saya bisa jalan-jalan, berlibur di luar kota menggunakan uang hasil usaha berjualan sembako ini. Saya perlahan-lahan bisa menabung, kondisi keuangan saya mulai stabil kembali, dan untuk pertama kali penghasilan bersih saya di usaha sembako ini melampaui penghasilan saya sewaktu bekerja kantoran dulu. Saya pun mulai ambil ancang-ancang untuk membuka usaha tambahan. Walaupun masih dalam konsep ya, karena saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya. Ibarat kaki akan lebih stabil jika kita punya 2 atau 3 kaki, alias 2 atau 3 sumber penghasilan yang berbeda. Memasuki tahun ketiga, sampai saat ini penghasilan saya sudah di angka 500 ribuan per hari dengan omset 7 jutaan. Walaupun begitu, saya tidak berpuas diri. Bersyukur iya, tapi saya harus terus belajar, terus mengembangkan diri, memikirkan ide-ide usaha atau barang-barang apa saja yang bisa ditambahkan ke usaha saya agar menambah omset. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jalan di tempat, namun terus maju. Saya selalu menanamkan kata-kata motivasi di pikiran saya. Orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru, serta mencari cara untuk membuat peningkatan. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke teman-teman, jadi itu dia ya cerita saya mengenai perjalanan membuka usaha warung sembako ini dari awal sampai dengan sekarang. Semoga boleh memotivasi atau menginspirasi teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu dan kita akan ketemu di video selanjutnya.